Allah Bapa Sang Pengendali nafas kehidupan kami boleh bersyukur ketika pujian yang boleh kami dengar, menyadarkan kami untuk senantiasa menyambut kehadiran-Mu masuk di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami juga boleh bersyukur berada di hari Natal, kami percaya hanya kekuatan pertolongan kuasa Tuhan yang memampukan kami boleh berada di titik ini. Dan dalam keyakinan iman itulah kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami pahami dalam kehidupan kerja layan yang Engkau percayakan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, dan sungguh menghadirkan sukacita Natal lewat kehadiran kami dimanapun Engkau mengutus kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Natal ini adalah dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13 yang menyatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur ketika cinta kasih Allah boleh mengantarkan kita di hari Natal di tahun 2025. Kita percaya bahwa kita boleh berada dalam situasi ini semua karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika bicara tentang hari Natal, mungkin ketika kita kecil atau anak-anak sekarang pun kadangkala Natal diidentikan dengan menantikan yang namanya kado Natal. Harapannya ketika Natal bisa menerima kado Natal. Ketika bicara Natal diidentikan dengan kado, saya mengajak kita membayangkan sebuah suasana di pagi hari. Biasanya ketika waktu kita kecil mungkin sebagian menantikan pagi hari ketika bangun di bawah pohon Natal, ternyata ada tumpukan kado. Salah satunya ada kado yang labelnya nama kita.
Namun saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk membayangkan jika sepanjang perayaan Natal kita membayangkan menerima sebuah kado untuk kita, apakah kado itu langsung kita buka atau apa yang akan kita lakukan terhadap kado tersebut? Sepanjang perayaan Natal, sadar atau tidak sadar, seringkali kita sibuk mengagumi kado yang kita terima, atau mungkin kalau zaman sekarang ketika terima kado karena pembungkusnya bagus seperti itu, kita foto masukin di medsos seperti itu. Kita sibuk untuk memperhatikan, menikmati cantiknya tampilan dari kado itu. Tetapi apakah kita langsung membukanya? Dan kadangkala di tengah kesibukan kita, sadar atau tidak sadar, kado itu tetap berada di sana tertutup rapat karena kesibukan perayaan Natal yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pertanyaan ketika kado itu tidak kita buka, apakah itu menjadi milik kita? Apakah kado itu akan tetap menjadi milik kita? Kado yang tidak dibuka, pastinya kita tahu benar bahwa itu tidak ada gunanya. Kado yang hanya terlihat di bawah pohon Natal dan tidak kita buka, memang itu cantik tampilannya, tapi apakah itu akhirnya bermanfaat dalam kehidupan kita ketika kado itu tidak dibuka? Bicara tentang kado, Bapak, Ibu, dan Saudara, di hari Natal ini kita bersyukur diizinkan Allah membaca kitab Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 13. Saya sengaja teks ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, membawa kita masuk dalam sebuah realita tentang karunia terbesar, kado terbesar yang sering kali belum kita buka dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13 yang kita baca pada pagi hari ini, teks ini menceritakan tentang kado terbesar dari surga. Kado terbesar yang diletakkan di tengah dunia, namun sayangnya banyak orang yang membiarkan kado itu tidak terbuka. Banyak orang yang membiarkan kado itu tidak terbuka. Ketika bicara tentang Natal, Natal sering kali diidentikan dengan, kalau kita membaca kitab Markus, Matius, Lukas, gitu. Natal sering kali diidentikan dengan palungan. Natal sering kali diidentikan dengan gembala dan orang Majus. Tapi di tahun ini GPIB mengambil teks Yohanes, dan kita diajak untuk melihat Natal dari sudut Injil Yohanes, di mana di dalamnya Injil Yohanes tidak menceritakan Natal dari sudut pandang kandang domba di Bethlehem. Tapi Injil Yohanes mengajak kita masuk pada sudut pandang kekekalan atau kosmik. Kalau kita ingat tadi malam ibadah malam Natal, ketika kita bicara dari Yohanes 1 ayat yang keempat sampai dengan 9. Di ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, yang mengingatkan, menyadarkan kita bahwa hidup di dalam terang itu bukan sekedar hidup, kalau bahasa aslinya bukan pakai kata bios tapi pakai kata zoe, artinya hidup yang benar-benar penuh dengan kekekalan. Tadi malam kita diingatkan bicara tentang bagaimana terang dalam kekekalan bersama dengan Allah. Dan Yohanes dalam teks ini mengajak kita melihat di balik layar peristiwa Natal, bahwa bayi Natal di palungan itu bukan sekedar bayi biasa, melainkan dia adalah Sang Pencipta. Ini yang harus dipahami, Sang Pencipta yang masuk ke dalam ciptaannya sebagai kado terbesar. Dan Injil Yohanes menunjukkan Natal itu sebagai sebuah inisiatif Allah, memperlihatkan bahwa Natal bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi wujud kasih Allah kepada dunia. Kehadiran Allah Sang Pencipta hadir membawa terang bagi kehidupan manusia.
kehadiran Sang Pencipta. Karena itu kalau kita melihat dalam teks ini, kita mau diajak gambaran dari Injil Yohanes. Di satu sisi kita diajak untuk melihat adanya penolakan terhadap terang itu sendiri. Tapi di sisi lain juga ada undangan menjadi anak Allah. Ketika terang itu hadir, ada yang memberikan penolakan, tetapi di sisi lain ada undangan sebagai anak-anak Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat ada pesan-pesan utama yang disampaikan oleh Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Pesan yang pertama ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Pada bagian ini kita diajak untuk melihat bahwa ayat ini menggambarkan sebuah ironi kosmik. Fakta yang ada 3 fakta yang Yohanes paparkan. Yang pertama adanya kehadiran. Pada ayat ini, Ia telah ada di dalam dunia. Natal adalah momen di mana Allah hadir di dalam dunia. Ia tidak jauh, Ia hadir secara fisik. Itu kenyataan fakta pertama. Fakta yang kedua, dunia dijadikan olehnya. Jadi kita diajak untuk melihat yang hadir itu adalah Sang Pencipta. Dia adalah arsitek alam semesta. Kita diajak untuk melihat fakta yang kedua tentang penciptaan yang diingatkan kembali kepada kita. Tetapi yang menyedihkan adalah fakta yang ketiga. Ketika dikatakan dunia tidak mengenalnya. Ketidaktahuan dunia tidak mengenalnya. Dan ini sebuah fakta yang tadi saya katakan di awal, ada kado terbesar hadir, tetapi dunia tidak membukanya, dunia tidak mengenalnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya masuk di ayatnya yang ke-11. Ia datang kepada miliknya, tetapi ini saya mengajak kita menggarisbawahi, orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Kalau saya membahasakan kado yang dikembalikan. Ini kado terbesar hadir, tetapi dunia tidak menerima. Jadi kado yang dikembalikan. Karena apa? Karena penolakan umat pilihannya. Yang kedua, di sini kita diajak untuk melihat adanya simbol kehilangan relasi. Relasi yang harusnya terbangun antara umat dengan Allah, umat yang terkoneksi dengan Allah dalam hubungan baik, ternyata relasi itu hilang, simbol kehilangan relasi. Dan ini semua karena apa? Karena umat yang menutup hati. Karena umat yang menutup hati terhadap Kristus yang sering kali dilakukan secara aktif, terang-terangan, lebih senang memilih hidup dalam dosa, lebih senang memilih hidup dalam keegoisannya, dalam kesombongan diri, dan tidak mau menerima kasih karunia Allah. Ini merupakan sebuah penolakan aktif yang entah sadar atau tidak sadar itu kita lakukan. Menjadi sebuah perenungan bagi kita, apakah di hari Natal ini masih ada ruang bagi Yesus? Seringkali mungkin kita akan berkata, memohon supaya Yesus hadir, memohon supaya Yesus, mari Yesus masuklah, mari Sang Bayi Natal masuk. Tetapi kita menolak Dia masuk ke area-area kehidupan kita lewat perilaku kita secara nyata. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tadi kalau bagian kedua saya katakan, saya kasih judul bagian kedua itu kado yang dikembalikan. Tetapi di bagian ketiga ini kita melihat bagaimana Yohanes mengatakan di satu sisi ada mereka yang menolak, tapi di sisi lain Yohanes memberikan sebuah penegasan, sebuah cara membuka kado tersebut. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini sebuah penegasan, semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa sebagai sebuah kado. Jadi menjadi anak-anak Allah ini sebagai sebuah kado. Bagaimana cara supaya bisa membuka kado itu, supaya kuasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya? Caranya adalah kita diajak untuk benar-benar, di sini dikatakan, menerima dan percaya. Menerima dan percaya sebagai cara kita membuka hadiah itu. Bukan soal formalitas, tetapi bagaimana kita berani mengambil langkah besar dalam kehidupan kita. Bukan menjadi orang yang abu-abu, tetapi ini bicara tentang menerima dan mempercayakan kehidupan kita kepada Yesus. Pada bagian ini kita diingatkan ada kado istimewa, yaitu kuasa sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita diajak untuk memahami bahwa dengan menerima Yesus, seorang diberi kuasa untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini adalah status baru yang tidak dapat dibeli dengan usaha manusia. Ini adalah karunia. Tetapi di sisi lain, kita juga diingatkan bahwa menjadi anak Allah itu pilihan, sebuah keputusan pribadi setiap orang. Tidak cukup hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi setiap orang harus secara pribadi menerima dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa menjadi ciptaan Allah itu otomatis karena kita lahir sebagai manusia. Tetapi menjadi anak Allah itu adalah keputusan pribadi, itu adalah pilihan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita membuka kado Natal yang terbesar yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, kita mendapatkan hak kuasa untuk memanggil Raja semesta alam sebagai Bapa, dan kita sebagai anaknya, bukan lagi sebagai orang asing. Selanjutnya di bagiannya yang keempat di ayat 13 dikatakan, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 13 ini di bagian yang keempat ini mau mengatakan kepada kita tentang kualitas isi kado, bukan buatan manusia. Kita menjadi anak Allah adalah sebuah anugerah ilahi. Tidak ada usaha manusia yang dapat mencapainya. Dan keyakinan tidak dapat diturunkan melalui darah atau generasi, tetapi tiap orang harus sekali lagi membuat keputusan pribadi untuk menerima keselamatan itu. Hari ini, saat ini, di bagian yang keempat ini kita diajak menjadi anak Allah adalah hasil dari inisiatif Allah, dan ini adalah kelahiran baru yang menjadi bukan secara fisik melainkan melalui kasih karunia, dan di dalamnya kita dipanggil untuk memiliki keputusan menerima dan mempercayakan hidup kita kepada Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita boleh membaca Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13 di hari Natal ini, saya mengajak kita untuk mari, sang kado Natal terbesar itu sudah hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi sudahkah kita menanggapi kado Natal itu secara benar? Yang pertama, kita diingatkan bahwa mari, cara kita menanggapi kado Natal itu, renungkanlah apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai anugerah tertinggi dalam perjalanan kehidupan kita, dengan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Yang kedua, mari jangan hanya sekedar merayakan Natal dengan perayaan lahiriah saja. Kita diajak untuk memahami makna sejati dari Natal sebagai sebuah peristiwa kekal di mana Sang Pencipta masuk ke dalam ciptaannya. Seringkali manusia lebih fokus pada hal-hal duniawi, tetapi melewatkan kado terbesar yang seharusnya kita buka secara benar,
yang dianugerahkan dari Allah. Yang keempat, cara kita menanggapi kado Natal yang hadir dalam kehidupan kita. Bukalah hati kita untuk menerima karunia terbesar itu. Di hari ini, di pagi hari ini, di hari Natal ini, mari hiduplah dalam identitas sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh kasih karunia. Dan yang kelima, jangan membiarkan Yesus hanya menjadi hiasan Natal. Kita diingatkan ketika kita merayakan Natal dengan begitu meriah, ketika kita hadir mempersiapkan hari raya Natal ini dengan begitu seksama, tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Natal adalah tentang inisiatif Allah. Keselamatan adalah anugerah dari Allah. Dan hari ini marilah kita diingatkan saatnya untuk membuka kertas pembungkus kado Natal terbesar itu. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya sekedar menerima kado tetapi kita tidak membukanya. Natal ini, jangan biarkan Yesus hanya menjadi hiasan atau kado yang belum dibuka dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menjadikan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Ada orang yang hanya mengagumi bungkus kadonya. Dia suka lagu Natal, dia suka suasana gereja, tapi dia tidak mau menyerahkan hidup pada Yesus. Ada orang yang bahkan menaruh kado itu akhirnya di gudang, mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi tidak pernah menempatkan Yesus di dalam hatinya. Dan salah satu-satunya cara agar kado Natal itu menjadi milik kita adalah mari Rasul Yohanes mengingatkan kita, menegaskan kita untuk benar-benar mengambil sebuah keputusan. Sang terang telah datang, Sang Pencipta telah melawat ciptaannya, dan sejarah mencatat dua respon: menolak dan tidak mengenalnya, menerima dan percaya. Dan hari ini di manakah posisi kita? Karena itu melalui Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13 kita diingatkan akan beberapa inti pengajaran. Yang pertama, kita diingatkan pentingnya untuk mengenal Yesus. Membuka kado keselamatan berarti mengenal Kristus secara pribadi, menghayati kehidupan kita dalam relasi dengan Kristus, membangun koneksi baik dengan Kristus, mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita dan membiarkan Yesus yang benar-benar menuntun perjalanan hidup kita. Karena itu hal yang kedua, berikanlah ruang bagi kehadiran Kristus. Setiap kita sebagai orang percaya diajak untuk berhenti mengabaikan panggilan kasih karunia Yesus dan melihat ke dalam hati. Apakah ruang kehidupan kita sungguh-sungguh terbuka bagi kehadiran Yesus? Dan yang ketiga, kita diingatkan, kita dipanggil untuk benar-benar menjalani kehidupan baru. Ketika bicara tentang menjalankan kehidupan baru, maka harus ada keberanian meninggalkan ego dan dosa, meninggalkan keakuan diri, dan kita benar-benar hidup dalam iman dan kuasa. Mari terimalah Yesus, karena menerima Yesus berarti hidup dalam iman, memenuhi panggilan sebagai anak-anak Allah yang penuh kuasa dan bersaksi tentang terang Kristus. Kalau tadi malam kita diingatkan, Yohanes bukan terang itu, tetapi Yohanes dipanggil menjadi saksi yang membawa orang menuju dan bisa mengenal sang terang itu. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi yang membawa orang-orang di sekitar kita bisa mengenal terang Kristus dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini marilah kita diingatkan saatnya membuka kertas pembungkus kado terbesar itu. Kita dipanggil di Natal ini, jangan biarkan Yesus hanya menjadi hiasan atau kado yang belum dibuka dalam hidup kita. Hari ini di tengah sukacita Natal menjadi pertanyaan. Ingatlah bahwa bukan apakah baju Natal kita baru atau tidak, atau apakah kado Natal kita mahal atau tidak, tapi hari ini
Di ibadah Natal ini kita diingatkan kembali, kado itu kembali dihadirkan dalam kehidupan kita. Dan mari kita buka kado itu dengan kita menerima dan mempercayakan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah menerima Yesus berarti membiarkan Dia mengambil alih hidup kita. Menerima Yesus berarti percaya bahwa Sang Putra Natal adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Hari ini mari jangan pulang dengan tangan hampa, padahal Allah menawarkan segala-galanya. Mari kita buka hati dan membiarkan kekuatan dari kuasa Sang Putra Natal memberikan kita keberanian untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Selamat Hari Natal, selamat berjuang untuk selalu menjadi anak-anak Allah yang membawa orang-orang di sekitar kita menemukan terang Kristus lewat kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.